Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 10. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu saat ini. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk belajar dari firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan hidup kami. Tolong kami, Roh Kudus, biarlah firman Allah yang diberitakan saat ini menjadi kekuatan baru bagi kami di dalam mengiring Engkau. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikannya di dalam nama Yesus. Amin. Saya baca dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 10. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di dunia ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pasti ada penderitaan, ada persoalan, ada kesulitan-kesulitan yang harus kita alami. Penderitaan tidak pernah melihat ini orang Kristen, ini bukan orang Kristen. Wah, kalau orang Kristen saya tidak mau dekat. Kalau orang bukan Kristen, bukan orang percaya, oh saya mau dekat. Oh, tidak. Tidak pernah pandang bulu. Siapapun kita, kaya atau miskin, pendeta, pelayan Tuhan, warga jemaat, atau orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, kita pasti berhadapan dengan berbagai tantangan hidup. Tapi hari ini mari kita belajar dengan tema kuat menghadapi penderitaan. Sekali lagi, kuat menghadapi penderitaan. Ketika penderitaan datang, orang percaya mesti tampil sebagai pemenang. Mari kita belajar dari Rasul Paulus. Di ayat 8 tadi dikatakan, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bayangkan Bapak Ibu, Rasul Paulus, Rasul yang dipakai Tuhan luar biasa, toh menghadapi berbagai penderitaan. Bahkan dia mengatakan penderitaan kami begitu besar dan begitu berat, bahkan hampir putus asa akan hidup. Mengapa? Di ayat 9a, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Boleh saya katakan, perasaan Paulus pada saat itu seperti mau mati rasanya, dalam kesulitan yang berat. Tapi mari kita belajar, mengapa Paulus begitu kuat meskipun ada tantangan, ada penderitaan yang harus dihadapi. Yang pertama, Paulus di ayat yang ketiga mengungkapkan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Paulus dapat kuat menghadapi berbagai tantangan hidupnya, menghadapi penderitaannya. Mengapa? Karena yang pertama, Rasul Paulus tidak berhenti memuji Tuhan.
Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana dengan saudara-saudara? Banyak orang Kristen ketika menghadapi berbagai tantangan hidup mundur dari Tuhan, tidak mau memuji Tuhan, padahal itu kesempatan kita untuk mencari Tuhan lebih lagi. Mari Bapak Ibu, ketika menghadapi berbagai tantangan hidup, belajar memuji Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, di situ kita merasakan kekuatan yang baru, kita merasakan penghiburan dari Allah Bapa kita yang ada di surga. Saya ketika menghadapi berbagai tantangan, banyak kesulitan, melayani Tuhan ada kesulitan, dalam keluarga ada kesulitan, bekerja untuk pekerjaan sehari-hari ada kesulitan. Ketika ada kesulitan yang tidak bisa kita selesaikan, tidak bisa saya selesaikan, saya hanya datang kepada Tuhan dan mengangkat pujian. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika saya naikkan pujian itu, saya tidak pintar bermain musik, saya hanya bermain gitar, tidak terlalu pintar. Tapi ketika saya menyanyi dengan alat musik yang sangat sederhana, air mata tidak terasa menetes. Dan ketika air mata menetes, saya rasakan hadirat Tuhan. Ada satu kekuatan, ada penghiburan yang baru mengalir dalam hidup saya. Dan itu membangkitkan semangat yang baru, membuat saya semakin kuat dan bisa menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Dan saya melihat kemenangan lepas kemenangan, mujizat lepas mujizat Tuhan terjadi. Sesuai dengan Mazmur pasal 22. Mengapa ada kekuatan baru ketika kita memuji Tuhan? Mazmur pasal 22 ayat yang keempat. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, firman Allah berkata, engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Apa artinya bersemayam? Bersemayam artinya bertata. Nah, ketika kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, walaupun dalam kesulitan, Allah hadir. Allah yang dari surga hadir, Dia datang bagi kita, memberi kekuatan yang baru, memberi penghiburan, bahkan jalan keluar. Makanya kalau ada kesulitan, jangan mundur, maju di dalam Tuhan. Yang kedua, yang dilakukan oleh Paulus sehingga dia bisa kuat dalam menghadapi penderitaan, di ayat yang keempat, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dan kami. Yang kedua, Rasul Paulus menyadari betul bahwa penderitaan yang dialaminya memampukannya untuk menguatkan orang lain yang sedang dalam penderitaan. Kekristenan bukan teori, tapi pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Rasul Paulus ketika menghadapi penderitaan, dia sudah mengalami kekuatan dan penghiburan dari surga karena dia memuji Tuhan. Sekarang kekuatan yang dimilikinya, dia menyalurkannya kepada orang lain. Makanya dia beritahu kepada jemaat Korintus, ayo kuat kembali, ayo bangkit kembali, semangat kembali, meskipun dalam penderitaan. Ada rencana Tuhan Bapak Ibu. Kalau Tuhan izinkan terjadi hal yang menyakitkan bagi kita. Dalam pribadi saya sendiri, ketika saya ingat-ingat bagaimana masa lalu yang penuh penderitaan, ketika pergi sekolah ke Pulau Jawa, banyak tantangan. Untuk kebutuhan sehari-hari saja saya harus berdoa, saya harus nangis sama Tuhan. Tuhan tolong. Pada waktu itu kami tidak diperbolehkan menghubungi keluarga, kami tinggal di asrama dan hanya boleh mengandalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saya tidak malu ya bersaksi, mungkin di antara anak-anak asrama pada saat itu, termasuk saya yang sering meneteskan air mata. Mengapa? Tidak ada biaya, tidak ada orang yang mendukung, tidak ada sponsor, tapi Tuhan kita hebat. Tuhan mampu melakukan hal ajaib untuk menolong orang-orang yang percaya kepada-Nya. Makanya sekarang kalau ada orang berkata kepada saya, Ibu Pendeta, kami mengalami kesulitan dalam ekonomi, saya hanya bilang Tuhan sanggup. Mengapa? Saya sudah alami. Kalau kita belum pernah mengalami rasa sakit, penderitaan, bagaimana kita menguatkan yang lain? Apalagi kita sebagai hamba Tuhan, kita banyak diproses oleh Tuhan. Mengapa? Supaya kita semakin
hari semakin kuat, dan kita bisa menjadi alat untuk menguatkan, menghibur, meneguhkan orang-orang yang sedang dalam penderitaan. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Dia sadari bahwa penderitaan tidak sembarangan Tuhan izinkan terjadi. Ada rencana Tuhan yang besar supaya Paulus bisa berdampak lebih besar bagi orang-orang yang dilayani. Ketiga, apa yang dilakukan Paulus sehingga dia kuat di dalam menghadapi berbagai penderitaan? Ayat 9b. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Oh, Paulus justru dalam penderitaan dia berkata, kami tidak menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus, rasul yang cerdas, rasul yang sudah berpengetahuan tinggi, tapi dia berkata, kami tidak menaruh kepercayaan kepada diri sendiri. Tantangan kesulitan yang terjadi itu berguna untuk mengubah karakter kita, untuk mengubah hidup kita, tidak lagi menyombongkan diri, tidak lagi mengedepankan kemampuan diri sendiri, tidak menaruh pengharapan kepada apapun yang selama ini kita andalkan, tapi benar-benar hanya mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan mau, itulah yang kita lakukan dalam hidup ini. Kita sungguh-sungguh hanya menaruh harap kepada Tuhan. Mengapa? Di Yeremia pasal 17, Yeremia pasal 17, kalau ada yang sedang membuka Alkitab, silakan dibuka Alkitabnya. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ketika ada penderitaan, kita mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan. Justru itu sarana Tuhan untuk memberkati kita. Makanya banyak orang berkata, di balik derita ada berkat. Imani Bapak Ibu, ketika saat ini engkau sedang menghadapi penderitaan, kesulitan, engkau gunakan kesempatan itu untuk mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, tidak lagi mengandalkan kekuatan dirimu sendiri. Pada saat itu engkau mengalami Tuhan yang hebat yang memberkati engkau. Bagaimana ketika kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri? Lihat di ayat 5 Yeremia 17 tadi. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah anus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Ketika menghadapi kesulitan, engkau tidak mencari Tuhan, justru engkau terkutuk. Maukah Bapak Ibu mengalami kutuk? Tentu tidak. Saya juga tidak mau. Ketika ada penderitaan, belajar mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, pasrahkan hidupmu kepada Tuhan. Kalau bisa Bapak Ibu, ketika sedang berhadapan dengan masalah, perbanyak jam doanya. Jangan hanya seperti, oh Tuhan, tolong aku, tidak ada jalan keluar bagiku, Tuhan hanya seperti tidak bisa. Beri waktu lebih lama di hadirat Tuhan, pasti engkau mengalami kemenangan, pasti engkau mengalami sukacita, pertolongan ajaib dari Tuhan. Amin. Karena itu saudara-saudara, kalau saat ini engkau sedang menghadapi penderitaan, mengalami hal-hal yang menyakitkan bagi dirimu, jangan takut, jangan khawatir, cari Tuhan, puji Tuhan, banyak berdoa, dan sadari Tuhan punya rencana yang indah supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar, yang mengajar kami bahwa penderitaan tidak menjadi alasan bagi kami untuk menjauhi Engkau. Justru harus kami gunakan kesempatan itu untuk lebih lagi memuji Engkau, karena pada saat itu kami merasakan hadirat-Mu dan kami merasakan pertolongan, kekuatan, penghiburan yang baru daripada Tuhan. Sadarkan kami
ketika kami menderita, ada rencana Tuhan yang besar supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kami sudah lepas dari penderitaan itu, kami boleh menguatkan orang-orang yang sedang dalam penderitaan. Dan Engkau juga mengajar kami. Ketika dalam penderitaan, Engkau sedang memproses kami, tidak lagi mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi mengandalkan Engkau, Allah yang sanggup membangkitkan orang-orang mati, Allah kami yang dahsyat. Tuhan, kalau ada di antara kami yang mendengar khotbah ini, yang sedang dalam penderitaan, dalam kesulitan, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Pertolongan dari Tuhan menjadi bagian hidup mereka. Ajar mereka lebih sungguh-sungguh mengandalkan Engkau, dan mereka boleh rasakan kuasa dan mukjizat Tuhan nyata dalam hidup mereka. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.